Demi kesembuhan ibu, aku rela menjalani kawin kontrak dengan bos kejam di kantorku. Episode 2. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Jam makan siang hampir tiba. Bergegas aku langkahkan kaki menuju lift yang dekat dengan pintu masuk. Semoga Salma belum pergi untuk makan siang. Monitor lift menunjukkan angka 9. Mungkin di lantai itu ada orang yang hendak turun. "Hai Putri, gak nyangka ya?" Terdengar suara kemayu Mbak Sofia dari arah belakang. Aku sontak menoleh. Mbak Sofia. Aku mengulas senyum. Gak nyangka apanya, Mbak? Perempuan seksi dengan baju minim, cenderung kurang bahan itu tersenyum sinis. Ya gak nyangka aja, cewek lugu dan sealim kamu bisa ada rumor sama pimpinan kita. Maksud Mbak Sofia apa sih? Rumor? Aku berbalik. Lalu menghadap tepat di depan sekretaris Pak Kevin yang selalu tampil cetar membahenol itu. Sudahlah Putri, gak usah belaga sok suci. Perempuan berbaju kemeja dengan potongan dada rendah itu berbicara sengit. Nampak tidak suka. Ada apa lagi ini? Baru saja datang, langsung disemprot sama macan betina tidak tahu sopan santun. Maksud ucapan Mbak Sofia barusan itu apa? Kita nggak punya masalah, Mbak. Atau mungkin Mbak punya masalah dengan Pak Kevin? Kenapa bawa-bawa pimpinan kita? Aku mulai terpancing emosi. Apalagi melihat lagaknya yang sok cantik itu. Wah, pintar juga ya kamu. Mulai tahu arah pembicaraanku. Cuma mau ngingetin saja. Kamu jangan sok cantik dan kepedean di depan Pak Kevin. Oh, aku tahu sekarang. Jadi Mbak Sofia itu cemburu ya? Memang ada hubungan apa Mbak Sofia sama Pak Kevin? Cuma sebatas atasan dan bawahan saja kan? Gak lebih dari itu. Terus ada yang salah? Aku masih mencoba bersabar, meski intonasi suaraku semakin meninggi. Beberapa karyawan bagian lapangan yang sedang menunggu lift terlihat memperhatikan. Kemudian terdengar suara lift yang telah sampai lantai dasar. Aku segera masuk, diikuti Mbak Sofia dan 3 orang karyawan yang tidak kukenal. Kami hanya saling mengangguk dan melempar senyum, sekedar basa-basi. Keadaan tersebut lumayan menguntungkan. Karena sekretaris cantik yang terkenal genit itu bisa berhenti melontarkan kata-kata yang lumayan pedas. Setelah sampai lantai 5, beberapa bawahan Pak Kevin di bagian lapangan itu keluar. Kini tinggal aku dan Mbak Sofia yang seperti bersiap menyemburkan kata-kata hinaan lainnya. Cuma mau memastikan kamu bisa tetap tahu diri dan ingat posisi. Kalian itu gak cocok, terlalu timpang. Mbak Sofia mencebik. Aku semakin heran dengan perempuan yang sebenarnya tidak pernah akrab denganku itu. Berani mengolok-ngolok dan merendahkan seorang putri Hilda Maheswari. Andai kamu tahu bahwa aku ini calon istri Pak Kevin, mungkin kamu langsung kejang-kejang atau bahkan pingsan Mbak Sofia. Lift terbuka. Sebelum keluar, sekretaris cantik dan tinggi semampai itu berbisik. Aku yakin kamu tahu batasan putri sayang. Jemari tangan kanannya bergerak hendak menyentuh wajah ini. Tapi aku menepisnya dengan kasar. Dia melengos, lalu menggeleng pergi. Berjalan Mbak Pragawati profesional. Suara high heel-nya menggema di seantero lantai 9 ini. Pagi-pagi begini, moodku langsung berubah jelek gara-gara wanita sok cantik itu. Aku mencoba rileks dan duduk di kursi kerjaku. Namun baru sebentar aku mengatur moodku, suara lain masuk ke telingaku. Cie-cie, yang habis diajak kencan.
Salma yang baru datang langsung duduk di kursinya, berbisik ke arahku. Aku melengos. Is, kenapa Put? Berantem lagi sama cowok tengil itu ya? Karib serta teman kerjaku itu berbisik untuk sekian kalinya. Bukan sama dia, Salma. Aku merendahkan volume suara sambil menggeram. Salma terlihat heran. Lalu, sama siapa? Rasa ingin tahu Salma kumat lagi, seperti biasanya. Sekretaris Bohai. Salma segera membekap mulutnya. Is, lebih bohai aku kali. Salma nyengir kuda. Ampun deh, punya teman yang kadang justru membuat parah suasana. Harusnya dia menenangkan, bukannya malah sebaliknya. Buruan turun yuk. Makan, sambil ceritain semuanya. Gimana? Oke kan? Salma berkedip-kedip, berlagak sok imut. Ogah ah, aku sudah kenyang dengan semua ocehanmu tadi. Ih, aku makin kepo. Ceritain dong, seorang putri gak mungkin kan semarah ini kalau memang masih bisa ditolerir. Aku bergeming. Akhirnya Salma diam, lalu turun untuk makan siang bareng teman-teman yang lain. Dia hafal betul tabiatku, gak boleh disentuh saat darah sudah di ubun-ubun. Aku segera mengerjakan laporan keuangan bulan ini. Selain banyak pesanan, pengiriman ke luar negeri bulan ini hampir dilakukan setiap hari. Karena beda negara. Salma yang baru datang dari pantry mendekat ke meja kerjaku. Put, aku tadi ketemu sama calon suamimu. Dia nyuruh kamu untuk ke ruang kerjanya. Sekarang juga, Put. Aku menoleh. Aku lagi sibuk, Salma. Tanggung nih. Besok pagi aku harus serahkan pada Pak Gilang. Ya elah, Put. Sesibuk-sibuknya, masa sih nggak ada waktu buat kesana? Entar aku yang disalahin, Put. Dipikir nggak nyampein. Salma merengut. Aku bergeming. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore, namun aku masih belum selesai mengerjakan tugasku. Put, belum selesai ya? Aku balik duluan ya. Mau mampir nengokin ibumu. Salma meraih tas tangannya, lalu mengecup pipi kananku. Makasih ya, Sal. Titip ibu. Salma mengangguk. Aku mengamati punggung Salma sampai menghilang di tikungan. Ahem. Suara bariton yang akhir-akhir ini akrab di telingaku, terdengar begitu dekat. Sejak Salma pulang tadi, aku langsung sibuk dengan pekerjaan yang hampir selesai. Tidak peduli dengan sekitar, tidak menyangka juga pimpinan perusahaan ini juga belum pulang. Aku mendongak sebentar, sekedar memastikan lalu melanjutkan kesibukanku. Gak sopan, bos datang itu disapa atau disambut. Siang tadi aku panggil ke ruang kerja juga nggak datang. Sibuk apa kamu, Putri? Mulai besok, sesibuk apapun kamu harus datang sewaktu-waktu aku panggil. Intonasi suaranya semakin lama semakin tinggi. Maaf, Pak. Tadi saya benar-benar sibuk. Besok pagi semua data ini harus ada di meja kerja Pak Gilang. Apa bisa menumpuk? Masih nanya? Itu semua gara-gara Bapak. Kalau beberapa hari ini tidak menuruti perintah Anda untuk ikut keluar, pasti semuanya sudah kelar, Pak. Aku melengos. Belum apa-apa sudah menyusahkan. Aku tidak peduli apa reaksinya. Dibilang tak sopan atau membantah pun aku tak peduli. Bodoh amat. Gara-gara dia, aku tidak bisa membesuk ibuku malam ini. Itu juga salah satu perintah yang harus kamu kerjakan. Bapak bisa pergi dan jangan ganggu saya. Kerjaan saya masih belum beres, Pak. Hei, ini kantorku. Kenapa aku yang diusir? Kemudian Pak Kevin duduk di kursi Salma. Aku bergeming. Aku di sini, Putri. Gak sopan banget sih kamu. Katanya agak keras. Aku mendelik. Lalu memutar kursi menghadap ke arahnya. Oh iya, saya mau nanya Pak, ada hubungan apa antara Anda dan Mbak Sofia?
sekretaris Bapak yang rupawan itu. Emosiku tersulut lagi. Ada senyum teramat tipis menghiasi bibirnya, tapi aku bisa melihatnya. Kenapa, Putri? Kamu cemburu? Dia tersenyum lagi, seolah sedang mengejekku. Kebalik, Pak. Dia yang cemburu, seperti kebakaran jenggot. Mungkin beberapa hari ini dia tahu saya pergi bareng Bapak. Pak Kevin menggeleng-gelengkan kepalanya. Perempuan memang sulit ditebak. Alah, sama saja. Bapak juga begitu. Gak ngerasa ya, Pak? Maaf ya kalau saya terlalu jujur. Pak Kevin melotot, tapi terlihat hanya pura-pura kesal. Baiklah, asal cowok berhidung bangir itu diam, tidak bertanya macam-macam yang bisa mengganggu pekerjaanku. Sekitar pukul 10:04 kerjaanku telah beres. Setelah membereskan berkas-berkas dan mematikan komputer, bergegas aku meraih tas tanganku, lalu berdiri. Apalagi lambungku telah berdemo sejak tadi minta diisi. Saya duluan ya, Pak. Selamat malam. Aku juga mau pulang. Aku menahan senyum dengan menutup mulut dengan tanganku. Apa aku bilang? Dia memang sedang menunggui karyawatinya yang rajin dan manis ini. Apanya yang lucu? Rupanya Pak Kevin menyadari perbuatanku tadi. Nothing. Selebihnya aku banyak diam. Hingga lift sampai ke lantai 2. Sekilas kulirik pria yang tak lama lagi menjadi suamiku. Tetap dengan gayanya yang sok cool, berlagak cuek, sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Kita makan dulu. Kita? Enggak ah, Pak. Terima kasih. Saya mau langsung pulang saja. Ini sudah malam. Justru itu, Putri. Ini perintah. Lagi, sikapnya yang bosi itu kumat di saat-saat yang kurang tepat. Tapi, Pak, aku gak suka ditolak, Putri. Dasar bos sok berkuasa. Keterlaluan kamu, Pak Kevin. Mau sampai kapan kamu menindas bawahanmu? Gak usah ngomel dan memaki di dalam hati. Aku meliriknya sekilas. Dasar bos killer. Aku pun akhirnya mengikuti ajakannya makan malam. Setelah selesai aku segera berpamitan dengannya. Terima kasih makan malamnya yang mewah ya, Pak. Bisa gendut saya kalau sering kayak gini. Bergegas aku berdiri dan meraih tas tanganku yang aku gantungkan di sandaran kursi. Duduk. Aku akan mengantarmu pulang, Putri. Ini sudah malam. Aku begitu terpana mendengar ucapannya. Tak tahan rasanya menyimpan satu pertanyaan yang sejari tadi menggangguku. Kenapa Bapak berubah baik sama saya? Gak usah GR kamu. Aku ini cuma tidak mau terjadi apa-apa sama pihak kedua yang telah menandatangani surat kontrak itu. Ucapannya ketus, sambil melirikku sekilas. Alah, alasan itu lagi dan itu lagi. Lalu aku menghempaskan tubuhku ke kursi dengan kasar. Percuma juga menolak. Dia pasti akan memberikan 1000 alasan agar keinginannya tercapai. Sedikit banyak, aku telah hafal dengan tabiatnya yang sering membuat emosi itu. Bukannya berterima kasih, dasar aneh. Aku mendelik. Bapak bilang apa? Saya aneh. Coba ngaca deh, Pak. Kesabaranku sudah habis. Badan dan pikiran capek, tapi masih saja ada orang yang membuat kesal. Bisa darah tinggi aku kalau terus-terusan seperti ini. Namun Pak Kevin terlihat cuek. Dia justru sibuk memanggil waiter dan meminta bon. Ingin rasanya aku mengacak-ngacak rambutnya yang selalu klimis itu. Rasanya geram. Ayo kita pulang. Keesokan paginya, aku yang baru masuk ke dalam kantor sudah disuguhkan dengan drama dari sekretaris bohong yang selalu mengganggu hidupku. Pagi, Putri. Ternyata peringatanku tempo hari gak pernah kamu gubris ya. Sekretaris yang selalu berdandan full make up itu berjalan gemulai ke arahku. Aku hanya mengangguk dan mengulas senyum, meski terpaksa. Jangan mulai lagi deh Mbak Sofia. Aku lagi gak pengen berdebat. Hei, jangan sok kamu ya. Mentang-mentang Pak Kevin ajak kamu pergi segala,
Lagaknya seperti sudah jadi istrinya saja. Aku hanya diam saja karena tidak ingin membuat keributan dengannya. Namun Salma yang tahu kedatangan perempuan genit itu segera berdiri di tengah-tengah, di antara aku dan sekretaris bermulut pedas itu. "Hai gendut, minggir dong, merusak pemandangan saja." Suara cempreng Mbak Sofia lumayan membuat sakit telinga. Beberapa karyawan yang sama-sama menunggu lift menatap ke arah perempuan seksi itu sambil berbisik-bisik. "Apa kamu bilang, Cungkring? Pemandangan yang seperti apa yang telah aku rusak? Sembarangan kalau ngomong. Jangan mentang-mentang Mbak ini jadi sekretaris ya. Jadi seenaknya menghina orang." Salma mulai tersulut emosi. Mbak Sofia memang keterlaluan. Mulutnya tidak berakhlak, seperti tidak pernah makan bangku sekolah saja. "Cukup, Sal. Sudah jangan diladeni. Cuma bikin dosa saja," sahutku ketus, berusaha membela Salma. "Wah, sudah berani bicara ya sekarang. Jangan sok kamu, Put." Mbak Sofia maju, tepat berada di depan Salma. "Aku kenapa, Mbak? Aku biasa-biasa saja. Siapa yang sok? Coba ngaca deh, Mbak Sofia yang terhormat." Aku mencoba membela diri. Rasanya tidak terima bila selalu jadi bahan hinaan dan cemoohan dari bibir bergincu merah menyala itu. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Rasa sakit dan kaget membuat kaki ini melangkah maju, tapi Salma menghalangi. "Cukup, Put. Malu dilihat banyak orang." Salma berbisik di dekat telingaku. Aku tidak menggubrisnya. Dengan cepat merengsek maju dan membalas tamparan ke pipi kirinya. Impas bukan? Puas rasanya. Rasa sakit bekas jamahan tangannya terasa berkurang. "Jangan kurang ajar ya, Mbak. Dari awal Mbak Sofia selalu saja mencari gara-gara. Maunya apa sih, Mbak? Jawab." Emosiku tersulut sudah. Salma memegangi lenganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. "Sudah, Put, sudah." Salma berbisik lagi. "Jaga omongan dan jaga sikap ya, Mbak. Posisi kita sama, jadi bawahan juga." "Tapi posisiku jauh di atas kamu, Put. Masih nggak ngerti juga kamu." Perempuan dengan pakaian minim itu tiba-tiba melompat dan meraih rambutku, lalu menariknya dengan kuat. Sontak kepala ini menunduk, mengikuti cengkraman tangan perempuan tak beradab itu. Aku jadi kurang leluasa untuk melawannya, karena rasa sakit yang kian mendera kulit kepalaku ini. Air mataku pun merembes keluar, tidak tertahankan lagi. Salma dan beberapa karyawan mencoba melerai, tapi sekretaris gila itu sudah seperti orang kesurupan. Ketika aku mencoba menarik salah satu tangannya, dia justru menjengkal kakiku hingga terpelanting ke lantai. Perempuan yang sudah kesetanan itu kini menindih tubuhku. Rasa sakit menjalari punggung dan seluruh tubuhku. Beberapa tamparan mendarat di kepala dan pipi ini. Meski tangannya sudah melepaskan rambutku, tapi tetap saja tidak bisa melawan, karena posisiku ada di bawahnya. "Lepas, Mbak Sofia! Berhenti! Jangan berkelahi lagi!" Salma berteriak sambil mencoba menarik tangan sekretaris belagu itu, tapi ditepisnya dengan kasar. "Ada apa ini? Hentikan! Ini di kantor, bukan di hutan. Dasar memalukan! Stop!" Suara bariton yang sangat kukenal itu terdengar. Refleks Mbak Sofia bangkit dan berdiri dekat Pak Kevin. "Putri keterlaluan, Pak. Dia telah berani memarahi dan menghinaku." Suara mendayu Mbak Sofia yang sedang memutarbalikkan fakta, begitu menjijikan dan membuat sakit di telinga. "Kalian berdua, ikut aku ke ruangan. Sekarang!" kata Pak Kevin seperti tak terbantahkan. Aku pun akhirnya terpaksa mengikuti Pak Kevin ke ruangannya. Sementara Mbak Sofia juga ikut, namun dengan ekspresi sedih, seolah dia menjadi wanita yang telah dizolimi, padahal itu hanya aktingnya saja. "Kalian berdua duduk," kata Pak Kevin dengan tegas.
Aku dan Mbak Sofia pun duduk di depan Pak Kevin yang nampak wajahnya penuh emosi. Kalian berdua ini tadi ribut-ribut ada masalah apa? Buat malu kantor saja, kata Pak Kevin. Namun belum aku sempat berbicara, si sekretaris Boha itu sudah mengadu dengan menangis. Putri, Pak, yang mulai duluan. Dia yang mulai menghinaku, Pak, katanya sambil akting terisak. Hai Mbak, jangan asal ngomong yang bukan-bukan, Mbak. Belum selesai aku bicara, Pak Kevin sudah menyelaku. Sudah diam, katanya agak keras. Aku pusing tidak mau mendengar kalian ribut-ribut lagi. Lebih baik kamu, Sofia, kamu urus pertemuan meetingku hari ini. Dan kamu, Putri, di sini dulu sebentar. Ada yang saya ingin bicarakan denganmu, kata Pak Kevin sambil keluar. Sampai akhirnya suara lembut itu terucap. Hadap sini, Putri. Pak Kevin telah duduk manis di depanku, sambil memegang kain yang telah dicelupkan ke dalam air hangat. Mungkin Pak Kevin tadi ke pantry mengambil air hangat. Aku pun menurut. Pelan-pelan dan hati-hati, tangan kiri Pak Kevin memegangi daguku, sementara tangan kanannya bersiap menyapukan kain basah itu ke wajah ini. Biar saya sendiri saja, Pak. Aku mencoba menolak dan menghindari tangannya. Diam, Putri. Nurut saja. Pak Kevin melotot. Ini perintah. Pak Kevin mengangguk. Jarak di antara kami tidak lebih dari 1/2 meter, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang tidak terlalu aku suka. Hembusan nafasnya yang hangat menerpa wajahku yang pastinya penuh lebam. Sakit, Pak. Pelan-pelan dong. Atau biar saya saja sendiri. Aku mundur, menyandar pada sofa. Cepat, Putri. Kerjaanku banyak. Makanya, Pak. Diam. Akhirnya aku pasrah saat jemari tangan Pak Kevin menyeka wajah ini dengan air hangat yang diambilkan oleh Salma. Beberapa kali mata kami saling tatap, hingga menimbulkan perasaan asing dan grogi. Ingin rasanya menunduk, menghindari tatapan itu, tapi apa daya, dagu ini justru terus dipegangnya, agar posisi wajahku bisa sedikit mendongak. Beri hamba kekuatan ya Allah. Akhirnya aku putuskan untuk memejamkan mata, agar bisa menghindari tatapan mata elangnya itu. Tidak berapa lama, aku merasakan sentuhan yang hangat dan basah menyentuh bibirku. Sontak aku membuka mata. Wajah bersih Pak Kevin ternyata berada tepat di hadapanku. Hanya berjarak beberapa senti saja. Refleks aku mendorong dadanya. Pak Kevin tanpa grogi. Oke, Putri, kamu boleh pergi. Aku mendongak. Terima kasih, Pak. Segera aku raih baskom yang ada di atas meja. Tapi Pak Kevin mencegahnya. Biar di situ saja. Nanti biar diurus sama Pak Andi. Lalu pria yang sebenarnya juga bisa bersikap lembut itu beranjak, lalu berjalan ke meja kerjanya. Saya permisi, Pak. Aku segera berjalan pelan ke arah pintu. Sampai rumah sering-sering seka dengan air hangat, biar lebamnya berkurang. Aku menoleh. Baik, Pak. Aku tak menyangka seorang Pak Kevin yang terkenal sebagai bos killer justru begitu baik denganku. Sesampainya di kos aku mencoba tidur lebih cepat. Aku tidak tahu Salma kemana, karena memang sedari di kantor, aku tidak melihatnya. Namun keesokan paginya, suara keras masuk ke telingaku. Putri, bangun Put. Badanmu kok panas sekali? Salma tiba-tiba berteriak, sambil memegangi keningku. Aku memicingkan mata sejenak. Aku hanya kedinginan, Sal. Gawat, kamu demam. Salma memegangi dahiku dan leherku. Gak usah kerja, biar aku yang minta izin. Aku hanya mengangguk saja karena memang kondisiku saat itu sedang tidak bisa untuk digerakkan lagi. Aku kembali memejamkan mata setelah Salma berangkat bekerja. Tak terasa di sela tidurku, ternyata waktu menunjukkan pukul 1 siang. Tapi terdengar seseorang memasukkan anak kunci ke lubangnya.
Apa Salma pulang lebih awal? Beberapa detik kemudian, muncullah seraut wajah yang selalu membuatku naik darah. Dengan menenteng bungkusan plastik, dia tersenyum dan meletakkannya di atas meja. Maaf, saya tidak bisa masuk kerja. Ada perlu apa Anda kemari, Pak? Memangnya salah ya kalau atasan membesuk bawahannya? Itu wajar kan? Wajar sih, Pak. Tapi tetap saja aneh dan mengejutkan. Satu lagi sifat burukmu, Putri. Selalu negatif thinking sama orang. Berapa karyawan yang sudah Bapak besuk saat mereka sakit? Aku terus mencecarnya dengan pertanyaan. Daripada mati penasaran. Pria yang sebenarnya punya sisi baik itu seperti sedang merenung. Kenapa, Pak? Lupa karena saking banyaknya. Atau tidak ada satu pun karena Bapak belum pernah melakukannya? Aku mencoba memancingnya. Dia menoleh, matanya tajam menatapku. Iya, tidak pernah. Kamu yang pertama. Puas kamu? Aku mengerjap, mencoba mencerna lagi kata-katanya tadi. Terasa ada manis-manisnya. Oh iya? Kenapa, Pak? Ya, karena kamu calon istriku. Itu saja. Pak Kevin terlihat kikuk. Itu saja. Gak ada yang lain. Aku menggodanya. Iya. Apalagi? Apa harus ada alasan lain? Dia menatapku lama. Hampir tak berkedip. Jengah juga ditatap Pak Kevin seperti itu. Oh iya, Putri. Aku sudah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi padamu dan Sofia. Katanya lembut. Kemudian Pak Kevin mulai bercerita kepadaku tentang semua kejadian yang kemarin aku dan Mbak Sofia alami. Sampai pada akhirnya, sebuah suara lembut diiringi suapan sendok mengarah ke mulutku. Ini dimakan dulu ya, katanya. Gak nafsu makan, Pak. Cemen kamu, Putri. Baru ditindas seperti itu saja sudah sakit. Gak doyan makan pula. Aku melotot ke arahnya. Saya cuma membela diri, Pak. Dia yang keterlaluan. Kayaknya dia itu suka sama Bapak. Cinta, katanya. What? Cinta? Kenapa Anda bisa tahu? Pria itu terkekeh lagi. Dia sudah mengungkapkan perasaannya. Apa? Sudahlah, itu hal biasa, gak perlu dilebih-lebihkan. Katanya zaman sekarang emansipasi wanita. Kena kamu, Sofia. Satu kartu as telah aku kantongi. Ternyata kamu segampang itu kepada laki-laki. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Pak Kevin pamit kembali ke kantornya. Sore harinya saat Salma pulang, aku menceritakan semuanya kepada Salma tentang kedatangan Pak Kevin ke sini. Dan aku juga menceritakan ke Salma bahwa mulai hari ini kami akan pindah dari kos mungil ini ke rumah yang dulu Pak Kevin sudah belikan untukku. Salma begitu bahagia mendengar ceritaku. Dia sudah tidak sabar ingin segera cepat-cepat pindah dari kos ini, karena katanya sudah tidak betah. Aku dan Salma menyiapkan semuanya dengan memasukkan semua baju-baju dan barang-barang lainnya ke dalam 2 koper besar. Saat aku sedang asik berceloteh dengan Salma, mendadak ponselku berdering. Tertera nama KLP Tengil di layar pipih yang tergeletak di atas kasur. Sampai mana, Pak? 5 menit lagi aku sampai. Siap, Pak. Thanks. Lalu sambungan telepon terputus. Aku dan Salma yang sudah beres dengan semuanya pun menunggu Pak Kevin di depan. Dan benar saja, mobil BMW series terbaru pun terlihat mendekat ke kosan kami. Dari dalam mobil itu muncul Pak Kevin. Sudah siap? Senyumnya mengembang. Sejak dekat denganmu kayaknya dia jadi lebih banyak senyum dan jinak. Salma berbisik di telinga kiriku. Aku mendelik. Ah, masa sih? Kayaknya sama saja deh. Kenapa? Belum pernah lihat aku berpakaian seperti ini ya? Is,
Apaan sih? GR banget. Aku mencebik. Kedua tangannya dengan cekatan menarik 2 koper besar milik kami berdua, lalu menaruhnya di bagasi mobilnya yang terlihat masih baru. Mobil baru ya, Pak? Salma iseng-iseng bertanya. Sahabatku satu itu mungkin kelewat lugunya. Jujur dan apa adanya. Meski tadi sudah aku kasih isyarat, tapi dia tetap ngeyel bertanya. Dasar norak kamu, Salma. Pak Kevin hanya mengangguk, sambil terus menata barang-barang kami. Kapan lagi kita bisa jadi tuan putri sehari? Ada pelayan khusus yang dikirim buat jemput dan mengangkat semua barang-barang kita. Aku membetulkan jilbabku, lalu berniat membuka pintu belakang mobil. Kamu duduk di depan, Put, perintah Pak Kevin. Apa ini perintah? Aku menggeleng-geleng kepala. Pak Kevin cuek, seperti tidak mendengar kata-kataku. Terima kasih ya. Pak Kevin mengelap keringat dengan punggung tangannya sambil menoleh ke arahku. Iya, sama-sama. Aku menahan senyum. Salma yang duduk di jok belakang justru tidak bisa menyembunyikan ketawanya. Dia ngakak sangat keras, sepertinya dia puas telah mengerjai bos yang dia bilang sontoloyo itu. Biar tahu rasa, dengan begitu dia bisa sekali-kali merasakan jadi orang susah. Ini tas apa? Kenapa tidak sekalian ditaruh di bagasi? Pak Kevin menunjuk pada sebuah tas berbentuk persegi yang kutaruh di dekat kaki. Oh, ini berisi peralatan perang, Pak. Biar terlihat cetar. Nggak kalah sama sekretaris Bapak, kan? Kamu tidak perlu berdandan berlebihan seperti itu, Put. Memangnya kenapa, Pak? Ya, nggak apa-apa sih. Gitu aja sudah. Lebih alami. Apa adanya. Tanpa menoleh pun aku tahu. Pria yang sedang menyetir itu terlihat grogi. Apa itu pujian? Alhamdulillah, Bapak sudah bisa membedakan. Aku menoleh sambil menahan senyum. Rasanya puas kalau sudah bisa menggodanya. Jangan dikira aku ini cewek lemah, penakut dan penurut, seperti perkiraannya selama ini. Hening sejenak. Put? Iya? Aku menoleh ke arahnya. Nantinya aku akan sesekali berkunjung. Barangkali ada yang rusak atau kamu butuh sesuatu. Kata-katanya terdengar ragu. Sekali lagi, aku merasakan ucapan Pak Kevin seperti ada manis-manisnya. Wah, Bapak sebaik itu orangnya. Gak ada pamrih kan, Pak? Kataku. Gak ada. Ya sudah, kamu sama Salma istirahat saja. Katanya sambil pamit pulang. Kehidupanku kini terasa memang jauh berubah. Namun aku tetap masih setiap hari mendatangi rumah sakit tempat ibu dirawat. Sehingga membuat banyak tenaga medis yang kenal baik denganku, terutama Dokter Revan, yang terkadang memberikan pelayanan dan perhatian lebih kepadaku maupun ibu. Meskipun Salma menilai perbuatan dokter itu terlalu berlebihan, tapi aku menganggapnya sebagai sebuah kewajaran. Walau tidak bisa dipungkiri, memang perlakuannya begitu istimewa kepadaku. Dokter Revan itu suka sama kamu, Put. Pernah suatu hari Salma bilang seperti itu, tapi aku hanya mendengarnya sambil berlalu. Saat ini fokusku masih pada kesehatan ibu. Rasanya tidak ingin kehilangan orang tersayang untuk sekian kalinya. Hari ini aku dan Pak Kevin berencana menjenguk ibu, dan rencanaku ingin memperkenalkan Pak Kevin kepada ibu yang sudah membaik kondisinya. Put, kenapa masih berdiri di situ? Ayo masuk. Pria yang sebentar lagi menjadi suamiku menyentuh tanganku. Saya masih ragu, Pak. Biar aku yang cerita. Jangan, Pak. Biar saya saja. Ya sudah. Ayo masuk. Ibu pasti sudah menunggu. Meski ragu, akhirnya kaki ini melangkah memasuki ruang anggrek, tempat ibu dirawat. Perempuan yang telah melahirkanku ke dunia itu nampak sudah siap. Wajahnya terlihat lebih segar, tidak pucat lagi. Semoga beliau sehat terus ya Allah.
Assalamualaikum, Bu. Gimana? Kita pulang sekarang. Aku segera meraih tangan kanan ibu dan menciumnya dengan lembut. Waalaikumsalam. Ibu menjawab lirih. Senyum manis menghiasi bibirnya yang masih terlihat pucat. Ibu, apa kabar? Perkenalkan, saya Kevin. Pak Kevin membungkuk, ikut mencium tangan ibuku. Ibu nampak heran. Alhamdulillah, sudah mendingan. Anak ini siapa ya? Saya teman dekat sekaligus bosnya Putri, Bu. Ibu memandang kami bergantian. Maksudnya kalian ini pacaran? Begini, Bu. Aku masih ragu untuk menjelaskan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Pak Kevin begitu lancang mendahului aku. Siapa juga yang pacaran? Enak saja. Berapa lama kalian berhubungan? Ibu mulai menginterogasi kami. Aku dan Pak Kevin saling pandang. 3 bulan. Jawabku. Hampir 1 tahun, Bu. Jawab Pak Kevin. Loh, kok beda? Yang benar itu berapa lama? Ibu tersenyum. Maksudnya kami telah menjalani hubungan selama 1 tahun. Dan 3 bulan ini kami putuskan untuk lebih serius. Pak Kevin menengahi. Hebat sekali sandiwaranya. Sangat meyakinkan. Maafkan anakmu ini, Bu. Terpaksa berbohong dan menutupi kenyataan yang sebenarnya. Ayo sayang, kita pulang sekarang. Pak Kevin melanjutkan aktingnya. Sungguh luar biasa. Aku mencoba tersenyum, meski mungkin nampak seperti cengir kuda. Sayang. Put, apa nanti kamar kos kalian tidak makin sempit kalau ibu ikut tinggal di sana? Pertanyaan ibu yang satu ini yang sampai sekarang masih bingung untuk mencari jawabannya. Jadi begini, Bu. Sebenarnya Putri... Belum sempat aku berbicara, Pak Kevin langsung menimpali. Bisa, Bu. Kebetulan kantor saya ada rumah khusus untuk karyawan. Nanti kalau kosannya Putri tidak bisa pakai rumah itu, Bu. Katanya dengan percaya diri. Terima kasih ya, Nak Kevin. Kata ibu tersenyum. Setelah itu kami pun pamit pulang. Keesokan harinya, giliran aku yang kembali diajak Pak Kevin ke rumahnya. Katanya agar mama dan papanya semakin percaya kepadanya. Kita harus bisa bersandiwara sekali lagi, Put. Kamu ikuti saja alurnya. Beruntung, mama suka sama kamu. Ada senyum menghiasi bibirnya yang tipis saat mengucapkan kata-kata itu. Oh iya? Kalau Pak Bambang, bagaimana? Aku mencoba mencari tahu. Pak Kevin menoleh sejenak lalu bilang, ya tinggal pintar-pintarnya kamu saja, agar papaku juga suka sama kamu. Intinya sampai saat ini pun beliau belum benar-benar setuju kalau bapak berhubungan dengan saya. Mendadak ada rasa sebal dan tidak terima. Kenapa papa tahu? Karena papa tahu seleraku seperti apa. Jadi saya sedikit pun tidak mendekati kriteria yang biasa bapak suka. Ups, rasanya menyesakan sekali. Telah bertanya seperti itu. Apa nanti yang dia pikir tentang aku? Mau sesuai apa tidak, juga tidak pengaruh. Toh perkawinan itu nanti juga cuma pura-pura. Sadar Putri, sadar. Yuk turun. Ingat ya, bersikap wajar dan jangan pakai emosi. Kamu harus berakting dengan baik, Putri. Aku mendesah pelan. Apa saya sanggup terus berpura-pura di depan mereka dan orang-orang yang tahu hubungan kita nantinya? Kamu harus bisa. Seakan tanpa beban, pimpinan yang baru saja ditimpa skandal video panas itu meraih tanganku dan menggandengku masuk ke dalam rumah. Beberapa ART yang kebetulan berpapasan mengangguk hormat. Aku balas senyuman tipis untuk basa-basi. Nyonya sama Tuan sudah menunggu di ruang keluarga.
Salah satu asisten rumah tangga yang sedang memakai celemek berkata penuh hormat. Kami terus melangkah masuk, melewati taman kecil yang ada kolam ikannya. Suara gemercik air mancur yang ada di tengah-tengah kolam menjadi musik alami saat suasana sepi seperti ini. Jemari tangan kanan Pak Kevin mencengkram lebih erat. Aku menatapnya sekilas. Dia bisa berakting dengan luas dan maksimal, seolah hubungan kami begitu hangat dan mesra. Duduk di sini Putri, Kevin. Nyonya Bambang menyambut kedatangan kami berdua, dengan senyuman yang mengembang begitu manisnya. Setelah mencium tangan keduanya, serta cipika-cipiki dengan mama Pak Kevin, akhirnya kami berdua duduk berdampingan, seperti pesakitan yang hendak diinterogasi aparat kepolisian. Keringat dingin pun mulai membanjiri telapak tangan dan dahiku. Meski AC di ruang keluarga ini menyala, tapi rasa gerah justru semakin merajalela. Tatapan mata Pak Bambang yang sedang duduk di kursi roda itu begitu tajam, seolah sedang membaca hati dan pikiran kami berdua. Kevin, Putri, coba bicara jujur. Apa hubungan kalian cuma pura-pura? Tidak, Pak. Kami serius, dan sebentar lagi kami akan buat foto prewedding buat acara kita, Pak, kata Pak Kevin dengan penuh percaya diri. Ya sudah kalau begitu, segera lakukan, biar Papa bisa melihat kamu menikah, karena kondisi Papa juga terus menurun. Setelah pulang dari rumah Pak Kevin, aku diajak ke sebuah showroom di mana ternyata Pak Kevin sudah menyiapkan sesuatu untukku. Kamu mau pilih yang mana, Putri? Katanya. Maksud Bapak, mobil itu untuk saya. Aku berbisik di dekat telinganya dan dia menganggukkan kepala. Rasanya masih tak percaya. Sebelum nikah kontrak itu terlaksana, Pak Kevin bersedia memenuhi beberapa pasal yang ada di surat itu, tanpa syarat apa-apa. Lalu sandiwara apa lagi yang harus aku lakonkan di depan ibu saat mobil baru berwarna merah itu datang? Aku tak tahu, yang penting aku jalani dulu kehidupanku ini. Keesokan paginya, sejak memarkirkan mobil di parkiran sampai ke lantai 9, beberapa orang terlihat berbisik-bisik ketika melihat aku dan Salma datang. Ada drama apa lagi ini, Sal? Aku mulai curiga. Salma hanya mengangkat bahu. Nggak tahu, mungkin mereka iri kali sama kamu, Put. Semakin heran ketika Sofia berjalan gemulai ke tempatku berdiri dengan menyunggingkan senyum aneh yang tidak bisa diartikan. Wah, 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 tersangkanya sudah datang, kata Sofia bertepuk tangan sambil menatapku sinis. Apa maksudmu, Sofia? Jangan cari gara-gara ya. Belum kapok juga kamu. Aku bersikap lebih berani dari biasanya. Dasar tak tahu diri kamu ya jadi orang. Selain jual diri, apalagi yang bisa kamu lakukan selain korupsi uang perusahaan? Kata-kata perempuan cantik tapi seperti ular itu begitu mengejutkanku. Apa kamu bilang? Jangan sembarangan kamu bicara, Sofia. Emosiku tersulut sudah. Satu tamparan keras mendarat sempurna di pipi mulusnya. Biar dia tahu rasa dan lebih bisa mengendalikan mulutnya. Sofia sedikit meringis sambil memegangi pipinya yang berubah kemerahan. Dia melengos sambil tersenyum memuakan. Mana ada sih maling yang ngaku? Kalau maling ngaku penjara penuh dong. Mulut Sofia semakin tidak berakhlak. Memfitnahku semaunya. Apa buktinya? Kalau aku telah memakai uang perusahaan, aku bisa menuntutmu dengan pasal pencemaran nama baik jika tidak bisa membeberkan bukti yang valid. Kamu masih minta bukti? Bukti apa lagi, Putri? Hampir semua karyawan perusahaan ini sudah mengetahuinya. Katakan saja, Sofia, tidak usah berbelit-belit. Mobil barumu itu mobil dari mana kalau bukan dari hasil korupsi? Lagian mana ada sih karyawan kecil kayak kamu bisa membeli mobil sendiri? Kalau nggak jual diri, palingan juga korupsi. Bener kan? Katanya. Plak! Aku menamparnya sekali lagi, namun kali ini dengan nada ancaman. Sofia, aku sudah malas berdebat denganmu ya.
Kalau kamu terus begini, aku bisa buat kamu lebih sengsara lagi. Camkan itu. Aku pergi tanpa memperdulikan lagi Sofia yang meringis kesakitan memegangi pipinya. Sore itu selepas kerja, aku yang kini tinggal bersama Salma dan ibu di rumah yang katanya rumah milik perusahaan Pak Kevin. Tiba-tiba mendengar suara mobil datang yang kemungkinan itu adalah Pak Kevin. Mau ada perlu sama Putri atau sekedar main, Nak Kevin? Ibu bertanya sambil menatapku. Ini kenapa calon menantu dan ibu mertua sama-sama berniat menggodaku? Pak Kevin yang merasa mendapatkan teman justru semakin berani. Saya pengen menikahi anak ibu. Tidak perlu pakai acara tunangan. Langsung saja, Bu. Sudah nggak sabar. Sambil menggaruk-garuk kepalanya, yang pasti tidak gatal. Laki-laki menyebalkan itu mengedipkan matanya kepadaku. Sialan, berani juga dia di depan ibu. Ibu yang mendengar kekonyolannya hanya tersenyum sambil geleng-gelengkan kepala. Kalau aku jadi beliau, pasti aku langsung marah jika ada pemuda yang bicara hal serius dengan cara begitu mengenai anaknya. Tidak menghargai banget sih jadi orang. Setelah berbincang dengan ibu, Pak Kevin mengajakku pergi. Ternyata dia ingin memintaku untuk segera melakukan pernikahan kontraknya. Apa nggak terlalu cepat, Pak? Kataku. Apa? Terlalu cepat? Aku sudah lumayan bersabar, Putri. Sampai saat ini, satu pasal pun belum terpenuhi. Jangan egois kamu. Pak Kevin sedikit merendahkan volume suaranya. Tapi saya belum siap, Pak. Lalu kapan, Putri? Aku tidak ingin terjadi apa-apa sama Papa kalau aku belum menikah. Terus, apa hubungannya dengan saya, Pak? Tentu saja ada hubungannya, Putri. Sudahlah, kamu jangan banyak nanya. Sifat arogan dan emosinya mulai kambuh. Enak saja, dia melarangku banyak nanya. Dia pikir menikah itu seperti orang beli barang. Setelah pilih-pilih, cocok, dibayar, lalu dibawa pulang. Beri saya waktu, Pak. Enggak, Putri. Sudah cukup waktu yang aku berikan sama kamu. Calon suami kontrakku mulai ngotot. Aku melengos. Besok kamu ikut aku. Kemana? Nanti juga kamu tahu, dasar bawel. Keesokan harinya, rupanya Pak Kevin membawaku ke sebuah taman indah di pinggiran kota. Tempatnya masih lumayan alami, seperti belum terlalu dijamah tangan-tangan tak bertanggung jawab di luar sana. Selama tinggal di kota ini, baru kali ini datang ke sini. Mas Kevin sudah siap? Seorang perempuan berpakaian modis mendadak muncul, sambil membawa kotak besar berwarna perak. Seorang pria yang berdiri di sampingnya meneteng gaun pengantin berwarna putih, yang dibungkus plastik bening. Aku segera melotot ke arah laki-laki yang kini sedang menatapku sambil mengulum senyum. Apa-apaan ini, Pak? Semuanya butuh persiapan. Gak bisa mendadak seperti ini, Pak. Ternyata Pak Kevin mengajakku untuk menjalani sesi foto prewedding. Yang mesra dong. Letakkan tangannya di pinggangnya, Mas. Lalu dua tangan Mbak Putri ke bahu. Saling berpandangan, seperti pasangan yang menatap penuh cinta. Dagunya agak mendongak sedikit ya, Mbak. Ya, seperti itu. Ingat ya, saling tatap yang mesra. Siap kan? 1, 2, 3. Sip. Ayo ganti posisi. Mbak Wulan sibuk mengarahkan gaya. Lumayan perfeksionis rupanya. Ribet. Pak Kevin mendengus kesal. Siapa yang suruh pakai acara beginian? Salah sendiri kan? Aku gantian mendengus. Meski sangat terpaksa dan tidak rela, akhirnya acara berfotoria selesai sudah. Kami seperti dua orang yang benar-benar saling mencintai dan berharap hidup bersama. Akting kami kali ini lumayan sempurna. Entahlah bagaimana nanti hasilnya. Hanya selang 3 hari, acara pernikahanku dan Pak Kevin pun dilangsungkan. Sudah siap, Putri? Kamu cantik. Tiba-tiba calon suami tengil itu berbisik di telingaku.
Refleks aku mendelik. "Shh, jaga sikapmu, Putri. Ada banyak orang di sini." Lalu dia tersenyum mengejek. Aku tahu itu. "Bismillahirrohmanirrohim. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda Putri Hilda Maheswari binti Abdul Qadir dengan seorang pemuda bernama Kevin Luffy Prayogo bin Bambang Prayogo dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, 1 set perhiasan emas bertahta berlian seberat 100 gram, dan cincin kawin permata berlian seberat 4 gram. Dibayar tunai." Kemudian beliau menghentakkan tangan Pak Kevin yang sedang bersalaman dengannya. "Saya terima nikahnya Putri Hilda Maheswari binti Abdul Qadir dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Dengan satu tarikan nafas, pria yang sebentar lagi jadi suamiku itu mengucapkan ijab kabul begitu lancar. "Bagaimana? Sah?" "Sah!" Hampir seluruh hadirin menjawabnya dengan lantang. "Ayo Put, cium tangannya," ibu berbisik. Agak ragu aku meraih tangan kanan suamiku, lalu mengecupnya. Saat mendongak, Pak Kevin tiba-tiba mencium keningku dengan lembut. Ada rasa malu dan kikuk seketika menjalar. Serba salah jadinya. Acara resepsi yang digelar begitu mewah sungguh membuat hatiku bergidik. Bahkan tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sampai pada akhirnya, para tamu undangan sudah pulang. Tinggal menyisakan aku dan Pak Kevin serta keluarga besarnya. "Sudah malam, Put, Kevin. Ayo istirahat, nikmati malam pertama kalian." Nyonya Bambang menatap ke arah kami berdua. "Sebentar lagi, Nyonya Bambang. Belum ngantuk," jawabku sekenanya. Padahal malam ini adalah malam yang menakutkan bagiku. Harus berbagi kamar dengan pria yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya akan menjadi suamiku. Put, kok masih manggil Nyonya sih? Mama dong." Lalu mamanya Pak Kevin terkekeh. "Mungkin belum terbiasa, Mah." Pak Bambang menengahi. Aku tersenyum malu. "Ayo sayang, kita tidur yuk." Pak Kevin mulai berakting. "Ampun deh." "Ayo Put." Tangan Pak Kevin melingkar di pinggangku, lalu mengajakku menaiki tangga menuju kamar. "Lepasin Pak Kevin, jangan peluk-peluk." Aku mendelik, namun laki-laki yang sedang memakai baju tidur itu cuek, seperti tidak mendengarkanku. Refleks tangan kananku mencubit pinggangnya sekeras mungkin, biar dia tahu rasa. "Ah!" Suara teriakan Pak Kevin menggema. "Ada apa, Kevin?" tanya Mama. Pak Kevin menengok ke bawah sambil mengacungkan jari telunjuk dan tengahnya. Setelah pintu kamar tertutup, aku segera berontak dan memukulnya sekuat tenaga. "Jangan lari kamu! Kebiasaan ya, cari kesempatan dalam kesempitan." Aku segera mengambil satu bantal, lalu melempar ke arahnya. "Eits, apalagi ini? Kamu suruh aku tidur di mana, Putri?" "Tidur di bawah lah," kataku sambil tersenyum sinis. Hari-hari pun terus berlalu. Aku masih sering menjenguk ibu di rumah, memastikan kondisinya karena tidak mungkin juga aku mengajak ibu ke rumah Pak Kevin, yang ada orang tuanya di sana. "Sudah malam, Bu. Aku balik ke pondok mertua dulu ya, Bu." Lalu aku mengecup pipi beliau dan mencium punggung tangannya. "Kamu itu ada-ada saja, Put." Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sal, kamu antar aku pulang ya. Jadi mobilnya bisa kamu pakai." "Siap." Salma nampak kegirangan. Toh setiap harinya aku sudah punya supir pribadi, bernama Kevin Luffy. Sesampainya di rumah, aku kaget ternyata ibu mertuaku sudah menunggu kami di depan. "Baru pulang, Put. Bawa apa saja kamu? Kenapa nggak diantar sama Kevin?" Mama yang baru keluar dari dapur langsung memberondong dengan pertanyaan. "Iya, Mah. Ada Salma kok. Nggak apa-apa." Aku tersenyum ke arahnya. Saat membuka pintu kamar, keadaan begitu gelap. Apa Pak Kevin tidak ada di dalam? "Pak?"
Hening tidak ada jawaban. Kemana dia? Mobilnya ada di garasi. Tadi di bawah juga tidak melihatnya. Ah, sudahlah. Justru lebih baik kalau dia tidak ada. Segera aku masuk sambil menyalakan saklar lampu kamar yang ada di samping pintu. Hampir saja aku berteriak karena saking kagetnya. Ternyata laki-laki menyebalkan itu sedang duduk berselonjor di atas tempat tidur, tanpa ekspresi. Menoleh pun tidak. Kenapa tidak menjawab panggilanku sih, Pak? Bikin kaget saja. Kenapa gelap-gelapan seperti ini? Lagi semedi ya? Aku segera melangkah menuju lemari, lalu memindahkan baju-bajuku ke dalamnya. Nyetir sendiri, katanya. Aku tidak menggubris, karena aku masih sibuk. Gak sopan banget sih, ditanya gak jawab. Dia mulai emosi. Oh, nanya saya ya, Pak. Kenapa? Gak sopan? Sama dong. Barusan Anda juga diam saja saat aku panggil. Aku melengos. Biar tahu rasa. Dia pikir aku takut. Pembalasan pasti lebih kejam, Pak Kevin Luffy Prayogo. Emang enak dicuekin? Enggak kan? Makanya, Pak, hargai dong istrimu yang cantik dan baik hati ini. Pak Kevin mencebik, matanya tajam menatapku, tapi aku tetap cuek dan santai, seperti biasa. Lo jual gue borong, Pak, seenaknya saja sama Putri. Kenapa kamu menemui Dokter Revan? Aku sontak menoleh. Dari mana Anda bisa tahu saya menemuinya? Ada yang salah. Toh itu saat istirahat dan tidak ada hubungannya dengan Bapak. Apa? Tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana kalau ada orang yang melihatnya? Istri Dirut Prayogo Jaya Group bertemu dan makan bareng sama laki-laki yang bukan suaminya. Pikir dong. Lah, kenapa Bapak marah-marah? Oh, rupanya Anda telah memata-matai saya ya? Jawab, Pak. Dia nampak gugup. Terlihat jelas dari sikapnya yang sok sibuk, mengusap rambutnya ke belakang. Bertemu dengan siapapun, itu terserah saya dong. Bapak tidak berhak melarang, sesuai pasal 3 dan 4. Aku balik menatap matanya sedang melotot ke arahku. Dasar orang aneh, egois. Tiba-tiba Pak Kevin telah berdiri di belakangku. Refleks kaki ini maju, tapi mentok ke arah pintu lemari. Aku berbalik. Bapak mau apa? Aku menyilangkan tangan di depan dadanya. Terserah aku dong, toh kita sudah sah. Bapak mau apa? Kita kan nikah kontrak. Kataku ketakutan. Tapi aku ini kan sah menjadi suamimu. Jadi aku boleh dong. Katanya sambil tersenyum. Apaan sih? Malam itu bersama sinar rembulan dan taburan bintang-bintang, aku menyerahkan seluruh hidupku untuknya. Keesokan harinya saat sarapan, Mama tiba-tiba bertanya lirih kepadaku. Kamu kok makannya sedikit, Put? Masih kenyang, Ma. Tadi malam baru makan, kataku pelan. Namun tiba-tiba suara Pak Kevin menggelegar. Bohong, Ma. Dari kemarin Putri gak makan. Tiba-tiba Pak Kevin menyahut. Aku refleks menginjak kakinya yang ada di bawah meja. Ah, iya, Ma. Dia bilang lagi gak nafsu makan. Kamu kenapa, Kevin? Kini Papa yang bertanya. Digigit nyamuk betina, Pa. Suami pura-pura itu mulai bersandiwara. Rasain, itu belum seberapa. Nanti akan tiba saatnya. Kamu mengerti siapa Putri yang sebenarnya. Kamu itu ada-ada saja. Lalu wanita yang kemulusan kulitnya masih terjaga itu terkekeh sambil menggeleng-gelengkan kepala. Malam harinya, aku langsung duduk bersila di atas tempat tidur sambil mengamati setiap gerak-gerik Pak Kevin. Dia pasti tahu, istrinya ini sedang memperhatikannya. Tetap dengan gayanya yang sok cool sambil memainkan ponselnya, dia mengambil duduk di sofa, tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Laki-laki yang berhasil membujuk Salma untuk menjadi informannya itu seperti sengaja pura-pura lupa kalau malam ini aku ingin membuat perhitungan dengannya.
Ahem, ahem. Aku mencoba mengalihkan perhatiannya. Dia bergeming. Ahem. Yes, berhasil. Dia menoleh. Minum, Put. Dia menoleh sebentar, lalu sok sibuk lagi dengan telepon pintar yang ada di tangannya. Aku sudah tidak bisa lagi menunggu. Pak Kevin, cepat duduk di sini, Pak. Jangan pura-pura lupa ya. Saya mau bicara. Aku menoleh ke arahnya. Bicara saja. Tanpa menoleh sedikit pun, dia tetap pada posisi semula. Menjengkelkan sekali. Ini penting, Pak. Jadi tolong ke sini. Daripada nanti Mama dan Papa mendengar pembicaraan kita. Kamu mau teriak sekeras mungkin silahkan. Tembok dan pintu kamar di rumah ini semuanya kedap suara. Jadi tenang saja. Tidak akan ada yang mendengar. Masih dengan sikap duduk yang sama. Laki-laki yang seharusnya aku hormati itu tetap tak acuh. Dia berlalu menyepelekanku. Kurang ajar sekali dia. Katakan, apa maksud dari semua ini? Kenapa Anda sampai bersusah payah menyewa Salma? Berapa harga yang Bapak berikan untuknya? Pasti itu bukan cuma-cuma kan, Pak? Emosiku tersulut sudah. Ternyata Pak Kevin tahu semua tentang aku dan Dr. Revan dari Salma. Padahal aku dan Mas Revan hanya sebatas teman, karena dia telah membantu ibu sembuh. Pak Kevin beranjak, lalu berjalan ke arahku. Putri, kamu itu aneh sekali ya. Seharusnya kamu beruntung punya sahabat sebaik Salma. Tapi apa? Kamu malah memakinya habis-habisan. Dasar teman gak tahu terima kasih. Aku melotot. Apa? Terima kasih? Untuk apa yang sudah dia lakukan, Pak? Dia telah menusukku dari belakang. Kamu jangan berlebihan, Putri. Coba kamu pikirkan. Berkat Salma, hampir semua impianmu sudah menjadi kenyataan. Dia kurang baik apa coba? Dia lancang, Pak. Oh ya? Apa kebaikan yang dilakukan seorang sahabat demi kebahagiaan karibnya bisa diartikan sebuah kelancangan? Pikir dong, Putri. Lalu kenapa Bapak ingin tahu semua tentang saya dan mencari tahu hubungan saya dengan Dr. Revan? Ingat ya, Pak. Bapak tidak berhak untuk tidak menyetujuinya. Apa? Aku ini suamimu, Putri. Kamu sudah lupa. Ingat ya, Pak. Pernikahan ini hanya pura-pura. Anda tidak berhak mengatur saya seharusnya bergaul dengan siapa. Tapi Dr. Revan itu laki-laki, Putri. Dia bisa saja jatuh cinta. Kalau iya, emangnya kenapa? Tidak ada urusannya dengan Anda? Aku tidak setuju dan tidak rela, Putri. Kenapa, Pak? Hening sejenak. Sepertinya dia sedang memilih kata-kata. Tidak bisa jawab kan, Pak? Karena aku cinta. What? Sontak aku terdiam. Mataku mengerjap, berusaha mencerna kata-kata Pak Kevin yang baru saja terucap. Cinta? Dia kepadaku. Rasanya seperti ada petir di siang bolong, membelah langit yang tadinya kelabu. Aku menatapnya tak percaya. Wajahnya yang biasa angkuh dan dingin, kini terlihat sedikit gugup, seolah menunggu reaksiku. Apa maksudmu, Pak Kevin? Suaraku tercekat. Dia menghela nafas, lalu melangkah lebih dekat, mengulurkan tangannya dan menggenggam jemariku. Hangat. Putri, aku tahu ini mungkin terdengar gila, mengingat bagaimana awal hubungan kita. Tapi, seiring berjalannya waktu, bersamamu aku merasa berbeda. Aku nyaman, aku peduli, dan aku mencintaimu. Jantungku berdebar tak karuan. Ini terlalu tiba-tiba, terlalu nyata untuk sebuah pernikahan kontrak yang seharusnya berakhir. Namun tatapan matanya tulus, tidak ada lagi sorot mata mengejek yang biasa kulihat. Sejak malam itu, dinamika hubungan kami berubah drastis. Pak Kevin tak lagi semena-mena bertindak sebagai suami kontrak, melainkan benar-benar berperilaku layaknya seorang suami yang mencintai. Dia semakin perhatian,
sering membantuku menyelesaikan pekerjaan kantor dan selalu memastikan keadaanku. Hidupku kini benar-benar berubah. Aku tidak lagi merasa seperti boneka yang dimanipulasi, melainkan seorang wanita yang dicintai dan dihargai. Pak Kevin tetap menjadi bosku di kantor, tapi di rumah, dia adalah suamiku yang penuh kasih. Aku belajar banyak dari semua yang telah aku lalui, bahwa cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah pernikahan yang awalnya hanya sebuah kepalsuan, dan bahwa kejujuran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menuju kebahagiaan. Kevin, terima kasih, bisikku suatu malam. Saat kami berpelukan, dia mencium keningku. Terima kasih juga, Putri, karena kamu mau percaya kepadaku dan mau mencintaiku. Dan begitulah kisah Putri dan Kevin, dari pernikahan kontrak menjadi ikatan cinta sejati. Berakhir dengan kebahagiaan. Tamat.